Yang dibunuh bayi laki, bayi perempuan. Seibu-ibunya dimatiin, sebapak-bapaknya dimatiin. Nah, itu dia. Sampai udah mati, masih belum puas. Diapain ke itu mayat? Waliyadzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang bilang, wah kami negara maju, kami negara modern, ada negara primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghadirkan kita di majlis di mana kita dibanggakan. Di majlis ini oleh Allah membanggakan kita, membanggakan orang yang hadir di majlis ini di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan Allah Ta'ala turunkan ampunannya untuk yang hadir. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian, ketentraman. Dan Allah Ta'ala hadirkan bersama kita malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana ini semua disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti yang kita inginkan dari majlis ini dan dari semua majlis yang kita hadiri adalah kita pengen berobat, pengen benerin, pengen ngobatin hati kita, pengen punya hati yang selamat. Ini kita semuanya yang ada di sini punya hati. Itu hati itu adalah hal yang paling penting bagi kita sekalian. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ala wa hiyal qalb. Ada segumpal benda di dalam tubuh kita, kalau dia benar, tubuh kita semuanya benar. Hidup kita semuanya benar. Dunia kita benar, akhirat kita benar. Tapi kalau ini yang ini rusak, semuanya rusak. Semuanya error, semuanya gagal. Apa itu? Itu adalah hati kita. Makanya ini hati itu harus kita jaga baik-baik. Harus kita servis, harus kita bersihin, jangan sampai terkontaminasi. Itu hati itu punya akses. Aksesnya hati itu yang bisa masuk ke hati itu biasanya melalui apa yang dilihat dan apa yang didengar. Itu jalan akses menuju hati, mata sama telinga. Nggak ada yang lain dari mata, dari telinga kita. Itu akses menuju ke hati. Sehingga kita harus punya filter apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, dan juga punya filter apa yang kita dengar, termasuk juga apa yang kita baca. Nah, filter tersebut diatur oleh Allah Ta'ala, syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang nggak boleh dilihat, apa yang nggak boleh dilihat, nggak boleh ngelihat yang bukan mahram, nggak boleh ngelihat aurat, nggak boleh ngelihat hal-hal yang porno, nggak boleh melihat muslim lain dengan pandangan yang merendahkan. Jangan dikira maksiat mata memandang yang bukan mahram dengan syahwat, tanpa syahwat juga tetap nggak boleh juga, sama. Melihat pornografi, porno aksi, bukan cuma itu maksiat mata, melihat muslim lain dengan pandangan yang merendahkan, itu maksiat mata. Itu maksiat mata. Dan itu kalau dibiarkan masuk ke dalam hati, menumbuhkan di dalam hati virus, namanya virus sombong, kesombongan, kibir. Dan orang yang kibir tahu dampaknya apa? La yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya tuh satu titik kesombongan. Bagaimana kalau seplastik kesombongan? Gimana kalau sebaskom kesombongan? Waliyadzubillah min dzalik. Apa sih sombong? Ngelihat menganggap diri lebih baik dari salah satu makhluknya Allah Ta'ala. Tuh. Ntar kita cerita dikit. Ini sedikit ringkas insyaallah. Kemudian juga ada satu lagi, yaitu akses ke hati itu melalui mata, melalui telinga, dari apa yang kita dengar. Walaupun bentuknya pujian buat diri kita, kelihatannya manis, tapi itu bahaya buat hati kita. Pujian. Begitu juga orang suka nyampein omongan ke kita, atau disebut namimah, atau ghibah, gosip. Namimah adu domba, provokasi. Yang termakan provokasi itu biasanya orang bodoh. Tapi juga jadi sasarannya mukmin tuh jadi sasaran. Tapi mukmin begitu kena sasaran namimah, langsung dia punya antibiotik, merujuk kepada apa yang diarahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu antibiotiknya dia. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Hakadha. Itu
tabayunnya mereka, kemudian juga nggak mudah untuk mempercayai dan membenarkan apa yang dia dengar, apalagi zaman sekarang. Wah, ini mah contohnya tuh banyak deh, di internet banyak, di medsos banyak. Makanya tuh kita mesti, ini mata kita mesti ada filter, telinga kita mesti ada filter. Hati kalau udah selamat daripada nih virus yang datang dari luar, maka orang ini lebih mirip dengan malaikat-malaikatnya Allah, lebih mirip dengan makhluk langit daripada makhluk bumi. Masya Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ini kita cerita aja ya, teori udah. Nah sekarang ini kita kasih contoh cerita. Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, salah seorang yang diberikan keselamatan hati, dipuji sama Nabi Muhammad pujian yang luar biasa. Cukup tuh pujian untuk Uwais Al-Qarni dari Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Umar, ya Ali, kalau kamu berdua ketemu sama Uwais, kirim salam, sampaikan salam saya buat Uwais. Ini diringkas jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ya, langsung terjemahannya ya. Sampaikan salam saya kepada Uwais dan minta kepada Uwais, mohonkan ampunan Allah untuk kalian, pasti kalian diampunin oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini juga kalimat Nabi kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, benar itu pelajaran buat sahabat yang lain dan buat kita. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jauh lebih agung dari Uwais Al-Qarni, tapi diajarin hormat kepada junior, diajarin untuk ketemu orang baik siapa aja, walaupun junior kalian, minta doa, nggak rugi apa-apa. Sangka baik, nggak rugi apa-apa. Mengambil keberkahan dari setiap orang soleh. Terus Sayyidina Uwais dengan segala pujian, dan juga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali belasan tahun kemudian baru berhasil menemukan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah, dan juga minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih mulia dari Uwais Al-Qarni. Apa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nggak bisa minta doa langsung dari Rasulullah? Minta aja langsung ke Nabi, selesai urusan. Tapi Nabi ngajarin begitu kepada sahabat, etika hormat, tawadhu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, bahkan kepada junior mereka. Nah, ada Sayyidina Uwais Al-Qarni dengan segala kemuliaan beliau, itu beliau cari makanan di tong sampah, cari susah, terus dicari yang apa yang dibuang oleh masyarakat di pasar tuh masih ada sisa-sisa yang baik, yang bagus, dibersihin, dia makan. Terkadang lagi cari makanan di tong sampah, tahu-tahu ada seekor anjing di sisi yang lain ngegonggong dia. Uwais bilang, ya makan aja, nggak usah pakai ngegonggong, makan aja ya, saya nggak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya nggak berhak ngusir kamu, sebab saya juga nggak lebih mulia dari kamu, dan kamu nggak lebih mulia dari saya. Jadi status kita sekarang ini sama, nggak ada yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia nanti? Kalau saya lolos masuk surga, saya lebih mulia. Kalau saya gagal, kamu lebih mulia dari saya. Lihat, nggak nyombongin diri hatta terhadap anjing, hatta terhadap binatang. Radhiyallahu anhu warda. Itu beliau terkadang tuh dilemparin batu sama anak-anak kecil. Anak kecil nganggap dia orang gila, orang yang ya nggak waras. Terus Sayyidina Uwais Al-Qarni bilang sama mereka, wahai anak-anak, kalau mau lemparin saya, lemparin jangan pakai batu yang gede, yang kecilan dikit batunya. Terus jangan lemparin kaki saya, soalnya saya malam ini mau tahajud sambil berdiri. Kalau batunya kegedean yang kena kaki saya nggak bisa tahajud sambil berdiri, kata Uwais. Terus dia kalau udah gini hari nih habis isya, kayak kita nih sekarang nih, kan udah mulai gelisah, perut udah mulai keroncongan ya, kita kepikiran menu malam ini apa. Uwais Al-Qarni juga kalau habis isya dia mikir, menu malam ini apa menu malam ini. Dia pikir sejenak, terus dia bilang, Lailatul ruku', ini malam adalah malam untuk ruku'. Ya, dia habis isya dia takbir deh, kemudian baca sedikit ayat, terus begitu ruku', bertasbih, zikir dalam ruku'nya, enggak beranjak dari ruku' melainkan menjelang subuh. Itu menunya dia. Besok malam habis isya, apa menu malam ini? Terus dia bilang,
Lailatul Qiyam. Ini malam adalah malam untuk berdiri. Dia takbir Allahu Akbar, udah baca Quran full, nggak beranjak tuh dari posisinya melainkan menjelang subuh. Malam berikutnya menu malam ini apa? Dia bilang al-laila lailatul sujud. Ini malam-malam untuk bersujud. Udah dia sujud, nggak beranjak dari sujudnya melainkan menjelang subuh. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Udah gitu di hatinya nggak ada kesombongan terhadap siapapun juga, mencintai semua orang, mengasihi semua orang. Terus salah satu contoh kebersihan hati, hati yang selamat, di hati itu nggak ada dendam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh, pas mau sholat subuh dibacok, sampai terbunuh, dibacok di jidatnya itu, membasahi janggutnya itu dengan darah jadi merah. Nabi bilang ashgal awwalin, orang dulu yang paling sial, yang nyembelih ontaknya Nabi Soleh. Generasi akhir yang paling sial itu generasi awal tuh tadi itu. Generasi akhir yang paling sial yang membacok kamu di sini, ditunjuk tuh oleh Rasulullah, dan membuat janggutmu menjadi merah karena darah. Itu Sayyidina Ali saat keluar mau sholat subuh dia udah tahu, dia berasa, nah ini dia nih, kayaknya ini udah waktunya, ini kayaknya udah masanya. Keluar mau sholat subuh dibacok, meninggal pada hari itu juga. Terus Sayyidina Ali bilang kepada anak-anaknya, dikumpulin, kalau saya terbunuh, yang ngebunuh saya jangan dimutilasi. Ya mau dirikan kisos, ya silahkan deh dirikan kisos. Begitu, sesuai dengan perlakuan dia. Jangan kamu melakukan pembalasan yang lebih. Ya. Tapi kalau saya hidup dari kejadian ini, ya hak saya mau maafin dia, itu juga haknya saya kan, ngajarin anak-anaknya. Dan sifat ini nih warisan, berkat tarbiyah, warisan yang didapat dengan usaha, dengan tarbiyah. Sayyidina Hasan bin Ali matinya diracun, lagi sekarat pas diracun, itu dia bilang, saya tahu siapa yang ngeracunin saya, inilah alaman samani, saya tahu yang ngeracunin saya siapa. Al-Husain bilang, siapa orangnya? Kasih tahu. Enggak. Yang ngeracunin saya nih, yang membuat saya sekarat, mau mati nih sekarang, yang ngeracunin saya tahu siapa orangnya. Wa innahu minni fi hil. Udah saya halalin, udah saya maafin. Enggak mau dikasih tahu, dihalalin, dimaafin. Sayyidina Hasan bin Ali masuk masjid dimaki-maki, dicaci maki. Acara apa di masjid? Jumatan. Tahu gak dulu itu Jumatan? Ada di satu masa setelah Sayyidina Hasan nyerahin kekuasaan kepada Muawiyah, kemudian juga beberapa orang-orang yang fanatik begitu khawatir kalau kekuasaan tuh bisa direbut lagi atau apa, sehingga mereka membuat citra buruk, membuat kampanye buruk terhadap mereka para aulia wassalihin. Jadi bukan cuma di zaman sekarang doang, zaman dulu udah ada. Sampai itu di khutbah diharuskan khatib untuk mencaci ahlil bait. Yang dicaci Siti Fatimah, yang dicaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dicaci Sayyidina Hasan, yang dicaci Sayyidina Husain. Pokoknya khusus khutbah kedua tuh isinya cacian makian. Selama lebih puluhan tahun, sampai zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz langsung begitu dia jadi pemimpin, dia rubah, nggak ada lagi cacian di masjid, nggak ada lagi cacian di khutbah Jumat. Tempat, sampai itu punya tempat sama itu kan ada rukun Jumat, nah itu dijadikan salah satu rukun Jumat, ngata-ngatain keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman dulu. Terus Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengganti, ya ini dihapus, udah nggak boleh lagi mencaci mereka ahlul bait, diganti dengan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Diganti dengan ayat itu oleh beliau radhiyallahu anhu arda. Hakadha, masuk masjid Sayyidina Hasan, dicaci maki bersama dia anaknya. Biasa aja. Duduk ya, dicaci maki sampai anak ini nggak kuat, ngomong deh pas lagi Jumatan. Bah, denger gak dia ngomong apa? Habis Jumat nih. Iya, saya dengar. Ya kalau kamu dengar, jawab, klarifikasi. Jawab, sautin. Kamu dicaci, bapakmu dicaci, ibumu dicaci. Ahlul bait loh yang ini yang dicaci. Ya, orang kan tuh kita kalau apa namanya? Kalau sholat
Kita salawat sama Nabi dan keluarganya Nabi kan. Salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarin Rasul. Jawab, klarifikasi. Maka Sayyidina Hasan marah. Dimaki dia nggak marah, tapi anaknya terpancing emosinya, dia marah. Dididik, la mata ahidta abaka sababa. Sejak kapan kamu dapetin bapak moyangmu tukang caci maki? Saya Hasan, nggak ngomong dari mulut saya kecuali yang Hasan, yang indah, yang bagus. Bapak saya bukan tukang caci maki, ibu saya bukan tukang caci maki, Siti Fatimah bukan tukang caci maki, Nabi Muhammad nggak ada nyaci maki orang. Sahabatnya terbunuh puluhan orang, 70 orang lebih di Uhud. Sampai tuh orang-orang pada bilang, ya Rasulullah, tuh musyrikin ngebantai kita, sumpahin mereka, laknat mereka. Bilang, mambu estu la'anan wala sababa. Saya diutus bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki, bu estu rahmah lil alamin. Diutus sebagai membawa kasih sayang. Terus didoain oleh Rasulullah SAW, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini keselamatan hati, ngedidik sahabat biar hatinya pada selamat. Wah kata. Terus juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa khilafahnya beliau itu diperangi oleh kaum Khawarij. Jadi ini ada kaum tukang sujud, tiap malam sujud, tiap hari puasa, ngaji. Terus ibadat mereka apa lagi? Itu doang. Bangun malam, tahajud, sujud, sampai hitam. Terus udah gitu puasa, mukanya sampai pucat. Sama yang ketiga apa? Ngebunuhin sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad. Khawarij mendekatkan diri kepada Allah dengan membantai sahabatnya Rasulullah. Tuh. Nah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, para pemberontak tersebut. Ya, terus ditanya, ya Amirul Mukminin, ini mereka nih Khawarij siapa? Mereka orang kafir. Sayyidina Ali bilang, la minal kufri farlu. Justru mereka lari, anti dengan kekafiran. Kalau begitu mereka munafikun hum, mereka orang munafik. Dia bilang, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Munafikin enggak berzikir kecuali sedikit. Mereka orang yang ahli zikir, banyak berzikir. Nah terus siapa? Dibilang kafir, kamu enggak rela kita maki kafir. Padahal mereka mengkafirkan kamu. Kita bilang munafik, kamu juga enggak rela. Habis siapa nih mereka? Sayyidina Ali bilang, hum ikhwanuna baghaw alaina. Saudara kita yang melakukan pemberontakan. Udah itu doang. Itu doang. Klarifikasinya, jawabannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, persepsinya tentang mereka orang-orang yang ngafirin dia, yang berusaha membunuh dia sampai dia matinya oleh mereka, orang-orang tersebut. Hakadha. Kebersihan hati itu segalanya. Kebersihan hati itu segalanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ngelihat bapaknya dibunuh, kepalanya dipenggal. Terus ada 27 orang dari keluarganya Nabi yang terbantai, ya, dan juga ada 82 orang yang terbunuh, ya, waktu di 10 Muharram itu di Karbala. Sayyidina Ali Zainal Abidin termasuk yang selamat. Dia sakit, masih agak kecil usianya, dilindungi oleh bibinya Sayyidatuna Zainab, hingga akhirnya dulu orang juga tuh perang masih mikir mau ngebunuh wanita, masih mikir, oh ya udahlah, nggak jadi. Kalau sekarang yang katanya zaman modern, masa bodoh, mau wanita, mau anak-anak, bunuh, habisin. Bangsa yang mengklaim, wah kita superior, kita negara maju. Negara maju kok pemusnah massal ya senjatanya. Mendingan negara maju kayak Indonesia tuh negara maju, khitanan massal. Iya kan? Apa gunanya pemusnah massal? Khitanan massal. Ini Masjid Bintaro kasih makan massal. Begitu, taubat massal, zikir massal, pemusnah massal. Nggak cukup bunuh satu orang, lah mesti membunuh semua orang. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, negara maju nggak begitu, bukan membantai orang. Alhasil itu Fir'aun dia cuma ngebantai bayi laki-laki doang yang dibunuh, bayi laki-laki, yang perempuan nggak dibunuh. Itu juga setahun dibunuh, setahun enggak, setahun dibunuh, setahun enggak. Kalau semuanya laki-laki dibunuh, besok-besok udah habis generasi, nggak bisa dibunuhin lagi. Masih mikir dia. Itu Fir'aun. Oh ini sekarang ironisnya, korban Fir'aun kelakuannya lebih jahat dari Fir'aun.
Orang yang bilang saya korbannya Fir'aun, kelakuannya lebih jahat dari Fir'aun. Yang dibunuh bayi laki, bayi perempuan. Seibu-ibunya dimatiin, sebapak-bapaknya dimatiin. Nah, itu dia. Sampai udah mati, masih belum puas. Diapain ke tuh mayat? Waliyadzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang bilang, wah kami negara maju, kami negara modern. Ada negara primitif. Yang jauh dari peradaban, negara biadab. Jangan percaya dengan klaim negara maju mereka, negara berperadaban tinggi. Mereka adalah orang paling biadab di alam semesta. Allah sudah bilang syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk yang melata di muka bumi, adalah mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mau lihat syarrul bariyah nih yang di ayat Quran? Nah itu dia. Itu hadzal syarrul bariyah wal iyad billah min dzalik. Alhasil hadza siapa kita lagi cerita tadi? Uwais Al-Qarni udah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ngelihat ayahnya dibunuh, terbantai, terus pulang ke Madinah. Sahabat-sahabat pecinta beliau, melindungi, menjaga beliau, begitu menyambut beliau. Dan juga begitu nyampe ke Madinah, nggak ada sekalipun dia memprovokasi massa. Bapak saya dibunuh, ayo bangkit, hunuskan pedang, balas dendam. Nggak ada sekalipun memprovokasi massa. Enggak menghabiskan waktunya, jangankan menghabiskan waktu, enggak satu kalimat pun keluar dari mulutnya melaknat, mencaci, memaki. Kesibukannya apa? Tahu gak Ali Zainal Abidin julukannya apa? Al-Imam As-Sajjad, tukang sujud. Doyan sujud, kerjaannya sujud, bukan la'an, bukan tukang laknat. Namanya As-Sajjad, kerjaannya sujud aja. Radhiyallahu anhu ardhah. Yang mewariskan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga akhlaknya Nabi Muhammad, budi pekertinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selamat, hatinya bersih, hingga dicintai oleh semua orang dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya yang tinggi, yang luhur. Nah, ini kita hadir majelis untuk ngobatin hati kita. Jangan dengki sama orang, jangan benci sama muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Makanya heran, pengajian tapi kok ngajarin benci? Aduh, ini pengajian apa? Da'i ilallah, ngajarin persatuan. Da'i ilallah, orang yang ngajak orang kepada Allah, ngajarin rahmat kasih sayang. Da'i ilallah, ngajarin kita berantem, ngajarin kita mendengki, ngajarin kita membenci. Hadza da'i ilan nar, da'i ila syaitan, da'i ila jahannam. Itu da'i yang ngajak orang ke jahannam namanya. Tapi kalau ngajak kepada Allah Ta'ala, ngajak orang untuk akur, untuk baik, untuk santun, untuk berbudi pekerti yang luhur, begitu ngajak orang. Kan kita enak nih hadir duduk di sini nih malam, ya biar kata perut kita udah kelaparan, ya kita duduk nih malam, pulang di hati kita nggak ada benci sama orang. Jangan pulang dari majelis bawaannya mau mentungin orang, mau makan orang, mau gigit orang. Siapa yang mau? Mana? Siapa yang bisa dikutuk? Siapa yang bisa dilaknat? Siapa yang bisa dicaci? Gatel. Wah, udah nggak ada orangnya, jempolnya dia yang bergerak. Waliyadzubillah min dzalik. Lah, itu bukan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajarannya Nabi itu ngajarin rahmat, ngajarin kasih sayang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala nih, masjid kita makmur. Masya Allah, didatengin ulama dari mana-mana, kegiatannya makmur, zahir dan batin. Persatuan, mempersatukan umat. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnahnya Nabi itu begini, menyatukan. Nabi nyampe ke Madinah mempersatukan orang, ngajarin kasih sayang. Itu sunnahnya Nabi Muhammad wal Jamaah, ngumpulin orang, bukan memecah belah orang. Itu al-jamaah rahmah, wal furqah azab. Itu di dalam jamaah rahmat Allah, dalam perpecahan itu azab. Waliyadzubillah min dzalik. Iyadullah ma'al jamaah, bantuan Allah, pertolongan Allah kalau kita bersatu padu satu sama lain. Alhamdulillah atas nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Ajarannya Nabi nggak ngajarin ngafirin, nggak ngajarin bid'ahin, nggak ngajarin mensyirikkan. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad. Yang ada yang kafir kita islamin, ya kan? Yang ada yang syirik kita tauhidkan, yang ada yang bid'ah kita sunnahkan. Itu ajarannya Nabi, bukan yang udah sunnah dibid'ahkan. Ada satu orang salah ngaji, nggak tahu ngajinya di mana, bukan di sini yang jelas. Makanya ngaji di sini biar benar. Ada orang salah ngaji, pulang dari pengajian dia bilang kepada ibu bapaknya, bapak ibu mendingan syahadat lagi deh.
haulur. Disuruh syahadat lagi bapaknya. Tuh kenapa? Tuh hadir maulidan, hadir tahlilan, hadir ini biar aman, syahadat lagi dah. Tuh syirik tuh. Aku dipaksa-paksa, ya udah deh ngomong syahadat jadi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Udah pergi haji 2 kali bapaknya padahal. Kenapa kok dia ngomong haji pada ketawa? Tuh. Udah gitu khalas. Selesai. Besokannya tuh anak datang lagi. Pak, Bu, apalagi sekarang nih. Ini anak biasanya mabok, Toto baru mulai ngaji, udah bisa ngafirin orang. Dia bilang sama bapaknya, kali ini saya mau bapak sama ibu, ya, nikahnya diulang. Bilang, loh kenapa nikahnya diulang? Nggak sah. Ya, kalau nikahnya nggak sah, lu anak apa? Nikahnya nggak sah, lu anak apa? Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu orang yang suka provokasi, dan biasanya anak yang begituan deh, yang kagak bener. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, ini kita ngajarin respek, adab, akhlak, birrul walidain, silaturahmi. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah Allah taala berikan berkah kepada kita.